Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayuna SPD, peserta PJKS Provinsi Aceh, piloting pertama tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan penugasan mandiri LK4 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut saya akan menceritakan ilustrasi kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan di kelas. Di saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomblok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri yang merupakan guru pustakawan bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompet saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolong dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Yang menjadi pertanyaan pada kasus 4, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut ini. Untuk pertanyaan langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jadi nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus 4 adalah kebenaran versus kesetiaan, di mana Tari terjadi dilema moral menegakkan kejujuran atau menjaga persahabatan. Sebenarnya Tari tahu bahwa Rara yang mengambil dompet tersebut. Tari menegakkan kejujuran harus melaporkan kejadian yang dia ketahui bahwa Rara yang mengambil dompet, atau dia mempertahankan kesetiaan Rara dengan merahasiakan apa yang dilakukan Rara. Itu pertanyaan langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jadi yang terlibat yang pertama adalah Rara, yang kedua Bu Sri yang merupakan guru pustakawan, yang ketiga Nina, dan yang keempat Tari. Untuk pertanyaan langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 tersebut? Jadi fakta-faktanya yang pertama adalah Tari melihat Rara mengambil dompet di ruang pustaka, dimasukkan ke dalam tas. Fakta yang kedua, Bu Sri membuat pengumuman bahwa Nina kehilangan dompet di pustaka. Jadi yang ketiga, Tari sebagai sahabat dekat Rara, dia melihat bahwa Rara yang menemukan dompet. Yang keempat, Tari tidak berani melaporkan karena takut merusak persahabatan dengan Rara. Untuk pertanyaan langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah uji legal. Tindakan Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Dalam hal ini uji legal menunjukkan bahwa tindakan mengambil tas tersebut jelas melanggar hukum. Yang kedua adalah uji regulasi. Di tindakan Rara melanggar tata tertib sekolah karena sekolah melarang mengambil milik orang lain. Yang ketiga adalah uji intuisi. Jadi hati nurani menilai bahwa mengambil dompet milik orang lain itu salah. Jadi hati nurani mengarah harus mengembalikan. Yang keempat adalah uji publikasi. Jika informasi ini tersebar ke masyarakat luas melalui media informasi, maka reputasi sekolah dan individu akan tercoreng. Maka perlu transparansi dan penanganan yang benar untuk diprioritaskan. Yang kelima adalah uji panutan. Jadi Bu Sri menjadi panutan yang baik karena masih peduli terhadap siswa. Dalam hal ini dia mau membuat pengumuman ada dompet siswa yang hilang. Untuk pertanyaan langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan? Jadi paradigma yang bisa dilakukan adalah kejujuran versus kesetiaan. Jadi Tari harus memilih antara mempertahankan nilai kebenaran di mana dia mengungkapkan kesalahan Rara yang telah mengambil dompet Nina, atau memilih tidak melaporkan Rara agar tidak terjadi konflik atas dasar nilai kesetiaan terhadap teman dekatnya. Selanjutnya pertanyaan langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan?
Jadi yang bisa dilakukan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Jadi menegur Rara secara baik-baik dan mengajak menyerahkan dompet tersebut sehingga keadilan tetap ditegakkan tanpa merusak persahabatan. Yang kedua adalah berpikir berbasis aturan. Prinsip ini fokus pada aturan dan tata tertib sekolah. Jadi semua siswa harus patuh dan taat terhadap pengumuman yang disepakati bersama. Yang ketiga adalah berpikir berbasis akhir. Jadi prinsip ini menekankan pada konsekuensi atau hasil dari suatu keputusan. Dengan keputusan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh Rara, maka hal ini berdampak positif bagi semua pihak, terutama Nina yang akhirnya menemukan dompetnya kembali, serta Rara telah menyadari bahwa perlakuannya salah dan melanggar aturan sekolah. Dia harus mengedepankan nilai kejujuran. Untuk pertanyaan langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Tentunya ada. Yang pertama adalah mengajak Rara berbicara empat mata. Jadi Tari tidak langsung melaporkan, tapi memberikan kesempatan Rara untuk menyadari kesalahannya. Dan Tari juga akan berkata, aku lihat kamu tadi menemukan dompet, mungkin itu milik Nina. Bagaimana kalau kita sama-sama mengembalikannya ke Bu Sri? Dan bisa juga Tari bisa mendampingi Rara untuk menyerahkan dompet ke Bu Sri sehingga Rara tetap merasa didukung, tidak dipermalukan, dan persahabatannya tetap terjaga. Dan yang kedua, bisa juga mendorong Rara mengambil keputusan sendiri. Jika Rara menolak, Tari bisa menegaskan pentingnya kejujuran dan menanyakan bagaimana perasaannya jika ia kehilangan dompet. Dengan begitu, Rara didorong memilih untuk bertindak benar tanpa merasa ditekan. Untuk pertanyaan langkah yang ke-8, apa saja keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jadi di sini berdasarkan analisis kasus yang keempat, Tari mengajak Rara berbicara secara baik-baik dan penuh empati, lalu mendorongnya agar mau mengembalikan dompet Nina kepada Bu Sri sebagai guru pustakawan. Keputusan ini diambil untuk menegakkan nilai keadilan dan kejujuran. Jadi hak Nina terpenuhi, sekaligus menjaga persahabatan dengan Rara dengan cara tidak mempermalukannya di depan orang lain. Dengan demikian, keputusan ini adil, bijak, dan tetap menjunjung tinggi aturan sekolah serta nilai moral yang berlaku. Untuk pertanyaan langkah yang ke-9, pelajaran apa yang bisa diambil dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Jadi melalui penerapan 9 langkah pengambilan keputusan, saya belajar untuk cermat dalam menimbang setiap aspek sebelum menentukan pilihan. Dan pengalaman ini memberikan bekal untuk berpikir lebih matang, mengambil keputusan dengan bijaksana, efektif, serta memberikan manfaat yang luas, khususnya kita menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang. Demikian hasil analisis saya pada kasus 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.